waspada bansos alat politik. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dikatakan yang paling senang membuat program bantuan langsung tunai atau BLT. Meski saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo pernah mengkritik program BLT. Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenyataan kini sedikit-sedikit BLT. Sederet BLT di era Joko Widodo antara lain bantuan subsidi upah BSU atau BLT, gaji sebesar dengan alokasi anggaran 8,8 triliun rupiah pada 2022. BLT minyak goreng dengan alokasi anggaran 6,2 triliun rupiah pada 2022. BLT UMKM 14,21 triliun rupiah pada 2021. BLT melalui program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan tunai pangan bagi pedagang kaki lima dan warung atau PKLW, bantuan modal usaha sebesar 1,2 juta rupiah kepada para pedagang, kartu prakerja mencapai 11 triliun rupiah pada 2022, BLT dana desa bergulir hingga 2022. Sesuai PMK 190 tahun 2021 sebagai turunan Perpres 109 tahun 2021, BLT dana desa dipatok minimal 40% dari anggaran dana desa hingga bansos anak yatim. Tahun ini BLT BBM akan kembali disalurkan dengan anggaran 12,39 triliun rupiah. Kemudian pemerintah menambah lagi program bantuan dengan BLT El Nino sebesar 7,52 triliun rupiah. BLT El Nino direncanakan disalurkan selama 2 bulan, November dan Desember 2023. Memang pada laporan Bank Dunia 2005 dan 2008, BLT tersebut efektif meningkatkan perlindungan sosial ke masyarakat yang rentan. Efek lainnya, BLT memang ibarat permen manis bagi rakyat maupun pemerintah. Rakyat girang mendapat bantuan instan, meski efeknya bisa menguap sekejap jika tidak tepat digunakan. Untuk pemerintah, BLT adalah permen manis untuk mengerek citra. Bagaimanapun, dampaknya BLT bukanlah solusi permanen untuk menyelamatkan masyarakat rentan dari berbagai gejolak yang ada. Baik gejolak karena harga minyak, COVID-19, hingga El Nino yang terjadi sekarang ini. Kelas pekerja penerima BLT gaji bahkan ramai mengkritik program tersebut. Sebab nyatanya BLT tidak setara dengan kenaikan harga-harga. Mereka pun meminta solusi yang lebih nyata dan langgang dari pemerintah. Permasalahan yang juga mengkhawatirkan adalah banyaknya penyelewengan penyaluran BLT. Dari sejumlah daerah dilaporkan jika kisruh data yang sudah bertahun-tahun membuat beberapa ketua RW dan kepala desa dikeroyok warga. Pada Juni 2023, Mensos Tri Risma Harini mengungkapkan mencoret 5,8 juta calon penerima bansos karena tidak sesuai kriteria. Meski pemutakhiran data telah dilakukan, tidak terjamin jika seluruh penerima bansos sudah sesuai kriteria. Begitu longgarnya sistem pendataan dan distribusi BLT membuat kasus korupsi mudah dilakukan. Korupsi terjadi di berbagai lini, dari distribusi sampai oleh menterinya sendiri. Juliari Batubara terbukti melakukan korupsi bansos COVID-19 saat menjabat Mensos. Ia merugikan negara 32 miliar rupiah namun hanya divonis 12 tahun. Itu pun mendapat remisi 4 bulan Agustus lalu. Praktik rasuah lainnya di Kemensos adalah distribusi berat bansos yang merugikan negara sampai 127,5 miliar rupiah. 6 orang ditetapkan sebagai tersangka, 3 diantaranya ditahan pada Agustus lalu, dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap para tersangka membuat satu konsorsium sebagai formalitas untuk menggarong uang negara. Kini BLT El Nino juga patut diawasi ketat.
Risiko penyelewengan bukan hanya karena data dan jalur distribusi, melainkan sudah terendus sejak penentuan masa penyaluran. Penyaluran menjelang masa kampanye ini sangat mudah dimanfaatkan untuk menjadi kampanye terselubung, apalagi salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sangat dekat dengan sumbu pemerintahan. Sebab itu, semestinya anggaran BLT El Nino disalurkan lewat program yang lebih nyata dalam adaptasi iklim. Kita pun mudah melihat di pemberitaan jika tidak sedikit Pemda yang kewalahan dalam memberikan bantuan air bersih. Minimnya armada mobil air membuat desa-desa baru terdatangi di jarak lebih dari seminggu. Nestapa nyata itu jelas tidak akan bisa tertolong dengan uang Rp200.000 per bulan. Meski menggenggam uang, warga tetap tidak akan bisa membasahi kerongkongan, apalagi lahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.